Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, mengenal fisik, akhlak dan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung menuju kitabnya di hadis nomor ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa At-Tirmidzi qala haddatsana Sufyan ibnu Waqi qala haddatsana Jumai ibnu Umair ibni Abdurrahman al-Ajli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijata yukna Aba Abdillah an ibni li Abi Halah Anil Hasan ibni Ali qala sa'altu khali Hinda ibna Abi Halata wa kana wasafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman yatala'u wajhu tala'lu al-qamari lailatal badri adwalu minal marbu wa aksaru minal musyaddab adimul hamah rajulus sya'ri in faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idha huwa wafarahu azharul laun wasi'ul jabin azajjul hawajib sawabiqa fi ghairi qarnin bainahuma irkun yudarriru al-ghadab ila akhiri al-hadis. Baik, hadis ini menerangkan bahwa fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karakternya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu, sangat berwibawa dan sangat dihormati. Coba kita bedakan pemimpin-pemimpin dunia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wibawa beliau itu alami karena datang dari ketakwaan. Beda dengan kewibawaan, kehormatan pemimpin-pemimpin di dunia. Misalnya Nazi, itu murni karena ditakuti. Termasuk hari ini Presiden Korea Utara, real sangat ditakuti. Orang ini kalau datang maka seluruh hadirin akan bertepuk tangan. Itu tepuk tangan bukan tepuk tangan natur, tapi apa? Ya kalau tidak tepuk tangan nanti saya akan dipanggil kemudian ditembak kepala saya. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di Indonesia, bagi bapak-bapak yang seusia saya pasti merasakan pernah dipimpin Pak Harto, disegani luar biasa dari ujung atas sampai ujung bawah. Bahkan saya masih ingat setiap peringatan 17 Agustus di lapangan Masaran atau peringatan 10 November selalu ada pernyataan kebulatan tekad kembali mencalonkan Presiden Soeharto untuk menjadi presiden di periode berikutnya. Disegani, ditakuti, tapi kan suatu saat meledak juga. Hati masyarakat meledak sehingga tahun 98 ditumbangkan. Mungkin kemarin selama 2 periode Pak Jokowi disebut-sebut ma ajladahu, ma aslahahu, ma adfarahu, alangkah hebatnya dia, alangkah baiknya dia. Setiap ada yang mengkritik pasti akan dibully. Tapi akhirnya hari ini coba kewibawaannya sudah hilang. Saya sebagai warga Bekasi pernah dipimpin Pak Ridwan Kamil. Wah, luar biasa, menang di medsos. Dianggap pasangan suami istri terideal di Indonesia Pak Ridwan Kamil. Nah, coba kalau ada yang ngeritik dulu saat Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur, habis dikuliti oleh netizen. Tapi hari ini bagaimana?
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwibawa dan sangat dihormati dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti ketika kita berkumpul di hari kiamat, kata Rasulullah, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati la fakhra. Anak keturunan Adam yang paling terhormat nanti pada hari kiamat adalah aku. Bukan bermaksud untuk membanggakan diri. Jadi wibawa Rasulullah tetap ada nanti sampai hari kiamat. Wajahnya bersinar seperti purnama. Jadi wajah beliau disebut oleh si pembawa hadis seperti bulan purnama. Berarti bulan purnama itu apa menurut orang Arab? Tanda keindahan dan kesejukan. Jadi wajahnya sudah indah, melihatnya juga sejuk. Kemudian ketiga, ia lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kepala beliau besar, rambutnya agak ikal. Ini juga sudah kita bahas. Nah, dan dibelah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambut beliau tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggerakkannya. Jadi bapak-bapak, berkenaan dengan nyisir rambut, Rasulullah punya gaya. Bagaimana Rasulullah nyisir rambutnya? 50% ke kanan, 50% ke kiri. Kalau bapak-bapak 2/3 ke kanan, 1/3 ke kiri. Itu di Mekah. Begitu pindah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi menyisir rambut ke belakang untuk menarik simpati, maka beliau nyisirnya ke belakang. Ditunggu-tunggu ternyata tidak ada simpati, malah kebencian dari orang-orang Yahudi diperlihatkan. Akhirnya Rasulullah kembali nyisir seperti saat di Mekah. Jadi rambut dibagi dua, ke kanan 50%, ke kiri 50%. Kemudian yang ke-8, kulit wajah beliau putih kemerahan. Nah, bicara tentang kulit, yang pertama, kulit tidak boleh menjadi bahan ejekan. Abu Dzar pernah dimarahi oleh Rasulullah karena memanggil Bilal dengan ya ibna Sauda, anak hitam. Rasulullah langsung bersabda, inna fika mru'un jahiliyah. Kamu orang sudah masuk Islam tapi kelakuan jahiliyah masih ada pada dirimu. Maka pada riwayat yang lain beliau bersabda, arba'un min ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun. Ada kelakuan orang-orang jahiliyah, jumlahnya 4, tetap melekat pada diri kaum muslimin. Apa itu? Al-fakhru bil aba, membanggakan leluhur. Wa ta'nu fin nasab, mencela nasab, termasuk tadi kulit. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, minta meramal hujan dengan bulan atau letak-letak bintang tertentu. Wan niyahatu alal mayit, menjerit histeris ketika ada kematian. Kemudian berkenaan dengan kulit, Rasulullah juga berpesan li an yut'ina fi ra'si ahadikum bi hadidatin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu masih lebih ringan daripada kulit dia menyentuh kulit wanita yang tidak halal. Berarti jangan sampai kulit kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, karena hukumannya lebih sakit daripada ditusuk kepala kita dengan jarum dari besi. Nah, sementara Islam menganjurkan agar kulit
orang tua itu sering kontak dengan kulit anak, maka Rasulullah biasa menggendong cucu, mendekap, menciumi. Tapi ketika seorang sahabat bernama Aqra bin Habis datang, heran melihat Rasulullah mendekap menciumi cucunya. Ya Rasulullah, indi asyrah minal walad ma qabaltum ahadan minhum. Saya punya 10 anak, satu pun belum pernah aku ciumi. Nah, Rasulullah gantian yang kaget. Al-qublatu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ciuman orang tua untuk anak adalah perbuatan baik. Sekali mencium Allah berikan 10 pahala. Man lam yarham la yurham. Orang tua yang tidak menyayangi anak lewat ciuman, maka orang tua seperti ini tidak berhak mendapatkan rahmat. Berarti sering-sering kontak kulit dengan anak. Nah, itu dianjurkan. Bahkan untuk bapak-bapak tidak hanya kontak kulit dengan anak, ibunya anak juga sering kontak. Nah, sebenarnya nggak usah dibahas ini. Tapi yang jelas di Musnad Imam Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah. Rasulullah punya kebiasaan sebelum pergi ke masjid mencium istri, keluar dan tidak mengulangi wudu. Ini kan berarti ada kontak kulit antara suami dan istri selain kontak kulit ketika berhubungan badan. Pertanyaannya, ibu-ibu suka dicium suami tidak, Bu, kalau mau berangkat ke Masjid An-Nur? Enggak, pasti jawabannya gitu. Baik, kontak kulit. Nah, ada satu riwayat, seorang tabi'in bertanya kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, aku mendengar engkau sering diciumi oleh Rasulullah. Tubuhmu yang mana yang menjadi favorit Rasulullah untuk sering diciumi? Maka Hasan mengangkat kainnya, memperlihatkan di perut inilah Rasulullah sering menciumi diriku. Maka orang itu pun menciumi perut Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian masih seputar kulit, berkenaan dengan kulit, nanti pada hari kiamat terjadi pertengkaran hebat antara mulut, tangan, kaki dan kulit. Kalau di surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari itu mulut dikunci, tangan menyingkap semua perbuatan dosa, kaki membenarkan sebagai saksi. Tapi pada ayat yang lain, kulit yang nerocos menyebut dosa, TKP dan waktu. Begitu selesai dosa diungkap, maka mulut akan memaki-maki kulit, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu memberikan kesaksian atas semua perbuatan yang pernah kita lakukan? Kulit menjawab, antaqana Allah. Yang membuat kami ngomong itu Allah, bukan keinginan kami. Jadi kulit juga ikut berpartisipasi untuk menyingkap semua perbuatan dosa. Maka ada satu ayat yang sangat ditakuti oleh Umar bin Khattab. Apa itu? Yauma tublas sarair. Ini kira-kira surat apa, Pak? Yang bisa jawab sudah boleh sarapan. Yauma tublas sarair. Ini saya pura-pura tidak tahu aja biar ada jawaban. Fama lahu min quwwatin wala nasir was samaa'i dzatir raj wal ardi dzatis sad innahu laqawlun faslu wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya sudah, nanti pengajian selesai buka Quran. Yauma, pada hari itu, tubla, disingkap sejelas-jelasnya,
as-sarair, semua perbuatan dosa yang selama ini tersembunyi, tidak ada satupun orang yang tahu, yaitu tangan, kaki, kulit berpartisipasi untuk menyingkap perbuatan dosa. Nah, kulit lagi ternyata menjadi sasaran dari api neraka karena kullama nadijat juluduhum baddalnahum ghairaha liyadukul adab. Setiap kulit itu matang dibakar oleh api, kami gantikan dengan kulit baru supaya orang ini merasakan sakitnya disiksa untuk kesekian kalinya. Baik, kita lanjutkan. Kedua alis beliau panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Jadi ini sedikit kemerahan ketika beliau sedang marah. Pertanyaannya, apakah beliau pernah marah? Maka jawabannya sering. Jadi jangan dikira bapak-bapak Rasulullah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Oh enggak, di kitab Riyadhus Shalihin ada bab khusus marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan beliau marah? Beliau marah dan belum pernah para sahabat melihat marahnya beliau saat itu, ketika memarahi Usamah bin Zaid. Duel pedang dengan pedang di medan perang, tiba-tiba si kafir terjatuh, pedang terlempar, si kafir mengucapkan la ilaha illallah. Oleh Mu'ad tetap ditebas lehernya. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah. Rasulullah memanggil, kemudian memarahi luar biasa. Sementara Usamah bin Zaid berargumen, ya Rasulullah, innahu muta'awidan. Etok-etok ya Rasulullah, kenapa tidak dari tadi mengucapkan la ilallah? Giliran sudah terjatuh, pedang terlempar, mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, afala syaqaqta qalbahu, kamu tahu isi hatinya? Apa jawaban engkau nanti pada hari kiamat dengan la ilaha illallah yang sudah engkau ucapkan? Ternyata terulang lagi oleh Khalid bin Walid sampai Rasulullah mengangkat kedua tangan dengan penuh kemarahan. Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid ibn Walid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang sudah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Rasulullah marah besar kepada Mu'ad bin Jabal. Memimpin salat Isya, rakaat pertama Al-Baqarah min awwaliha ila akhiriha, berarti 286 ayat. Lah makmum ngalamun rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua pasti tetangganya pada pulang. Begitu salam, kaget makmumnya habis. Satu persatu rumah diketuk, anta munafik, anta munafik, anta munafik. Yang ditunjuk-tunjuk Anda munafik, tidak terima, menghadap Rasulullah. Akhirnya Rasulullah naik mimbar, inna minkum munafirin, ada di antara kalian menjadi imam tapi membuat menderita jamaah. Idza amma ahadukum falyukhaffif, kalau menjadi imam ringankan bacaan. Fa inna fihi musagir wal kabir wa dzal hajah, karena makmum itu ada anak kecil, ada orang sepuh, ada orang yang punya acara di luar sholat. Kalau kalian menjadi sholat sendiri, silahkan panjangkan sesuka kalian. Mu'ad kemudian dipanggil secara khusus. Aturidu an takuna fatanan ya Mu'ad, kamu hobi menyengsarakan orang wahai Mu'ad. Idza amma amamta, kalau engkau menjadi imam, baca wal adiyati dhabha wal laili idza yaksha, jangan panjang-panjang. Maka ada satu perkataan dari ulama Saudi yang mengatakan bahwa untuk sholat tarwih dengan surat-surat pendek, sementara jamaah stabil,
itu jauh lebih baik daripada membaca surat panjang akhirnya hari kedua kelong, hari ketiga kelong, 10 hari terakhir tinggal imamnya. Jadi lebih baik surat-surat pendek, udah 1 rakaat cukup 2 ayat tapi jamaah bahagia. Justru akhirnya yang malas-malas balik lagi ke masjid. Baik. Kemudian hidung beliau panjang, melengkung bagian tengahnya. Jenggot beliau banyak dan tebal. Pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak, berarti tidak rengket. Bulu dadanya halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya proporsional, gemuk tapi ideal. Perut dan dadanya rata. Nah, biasanya bapak-bapak dadanya bagus, ke bawahnya melendung. Nah, kalau Rasulullah dada dan perut rata. Nah, ada sahabat yang memang memiliki perut besar, diantaranya adalah Usamah bin Zaid. Termasuk ada seorang sahabat, saya tidak tahu namanya, tapi sering dipanggil dengan ya Aba Batnin, yang punya perut besar, karena memang perutnya besar. Nah, di sini ada kata gemuk. Gemuk itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena faktor makan terlalu banyak, sehingga Rasulullah bersabda wa yadharu fihi musiman, nanti suatu saat banyak orang yang gemuk karena banyak makan. Kemungkinan kedua, falamma asanna wa akhadal lahma, gemuk karena faktor usia. Saya yakin bapak-bapak, banyak diantara bapak-bapak ketika masih muda kurus, begitu sudah menikah, usia senja, mulailah gemuk. Dan gemuk ini tidak ada kaitannya dengan faktor makan, tapi murni karena faktor usia. Tulang-tulang sendi beliau kuat, besar. Nah, kita bicara tentang tulang. Berkenaan dengan tulang, maka tulang terhebat di dunia ini adalah tulang dari fisik kaum Nabi Hud. Seandainya kita membahas kisah para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, nah, begitu kita mempelajari kisah Nabi Hud, maka banyak ayat menerangkan tidak ada fisik, tidak ada tulang sekuat sehebat tulangnya kaum Nabi Hud. Nah, bapak tentu pengen tulangnya sehat walafiat. Kalau pengen sehat, tanyakan dokter. Makanan apa yang bagus untuk tulang? Olahraga apa yang bagus untuk tulang? Kebiasaan apa yang bagus untuk tulang? Tapi juga bapak harus tanyakan kepada Allah. Jadi teori dunia dan teori langit sama-sama diambil. Maka Rasulullah bersabda, yusbihu ala kulli sulama ahadikum shadaqatun. Setiap pagi tulang-tulang sendi kalian yang jumlahnya 360 harus diberi nutrisi sedekah supaya sehat. At-tasbihu shadaqatun wat tahlilu shadaqatun wat takbiru shadaqatun wal amru bil ma'ruf shadaqatun wan nahyu 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Rajin-rajin bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengucapkan la ilallah, itu semua sedekah dan bagus untuk kesehatan tulang. Rajin beramar ma'ruf, rajin nahi mungkar, dan semua itu bisa dirangkum cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha fungsinya adalah menyehatkan tulang-tulang sendi. Selain bapak-bapak dan ibu-ibu minum susu Anlin, kan diiklankan gitu, tulang bagus minum susu Anlin, nggak tahu benar atau
Tidak, itu kan rawahu iklan. Tapi kalau lihat hadis, sholat duha 2 rakaat itu menyehatkan tulang. Dadanya bidang, bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Ibu-ibu jangan berkomentar, pucuku kok ora. Oh ya, jangan dibanding-bandingkan, suamiku kok tidak seperti itu. Kemudian apa? Lengan, bahu dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang, telapak tangannya lebar, tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Jari jemari kita bahas. Berkenaan dengan jari-jari, maka ada satu peraturan larangan melakukan tasbih semenjak keluar dari rumah sampai masjid sampai iqamat. Tasbih hanya diperbolehkan selesai sholat. Apa itu tasbih? Mempertemukan jari-jari tangan kanan dengan jari-jari tangan kiri. Kapan dilarang? Semenjak keluar dari rumah berangkat ke masjid An-Nur sampai masjid nunggu iqamat masih dilarang. Begitu sholat selesai bebas. Rasulullah pernah melakukan tasbih selesai sholat. Kapan? Selesai sholat asar. Rasulullah mempertemukan jari tangan kanan, jari tangan kiri, kemudian sambil bersandar seolah-olah berpikir. Tiba-tiba ada sahabat, ya Rasulullah, anasita am kusirati sholah, Anda lupa atau sholat dikosor? Mana situ wa kusirati sholah? Saya tidak lupa, tidak ada kosor. Nembe kali rokangan tinggu. Wah, Rasulullah langsung kaget bertanya kepada seisi masjid dan dibenarkan. Baru Rasulullah menambah 2 rakaat. Jadi tasbih diperbolehkan selesai sholat. Kemudian punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak menggenang. Apabila berjalan mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan cepat seperti menuruni lereng. Untuk pertemuan yang akan datang ini kita bahas. Nah, ini yang penting. Jika menoleh, maka yang menoleh tidak hanya kepala, seluruh badannya ikut menoleh. Pak Parlan tidak begini, tapi badannya betul-betul 100% menoleh ke arah orang yang memanggil. Kalau kita kan cuma noleh kepala kan Pak. Nah, Rasulullah tidak, seluruh badannya ikut berputar. Mata beliau selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Baik, insya Allah cukup. Tapi sebelumnya saya sampaikan, alhamdulillah kemarin cita-cita warga An-Nur sudah terlaksana. Kita punya kafling muslim. Ternyata pencetusnya malah diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal di situ. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Semoga ini menjadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Mempopulerkan sesuatu yang baik ditiru, maka yang mempopulerkan akan mendapatkan pahala dari sekian orang yang niru. Baik, itu yang pertama. Kedua, nah catatannya adalah kemarin ketika saya melihat bentuk kuburan, saya ingat dari dulu bentuk kuburan di Masaran seperti itu. Sementara Rasulullah bersabda, Allah dulana wasyakku li ghairina. Bentuk liang lahat
untuk kita kaum muslimin, sementara bentuk liang asyak untuk selain kita yang bukan muslim. Liang lahat itu apa? Ini lubang, udah digali. Sebentar. Oh ya, ini kuburan begini. Begitu lubang sudah, maka di pojok bagian barat paling bawah dibikin lubang lagi sehingga si mayit diletakkan di sini. Nah, kalau yang di Masaran dari dulu ini lubang, di tengah-tengah dibikin lubang lagi, mayit diletakkan di sini. Inilah yang disebut dengan liang asyak. Kalau liang lahat, lubang dibikin lagi lubang di pojok bagian barat sehingga mayit bukan di tengah-tengah tapi di pojok bagian barat. Ya mungkin nanti perlu ada simulasi bikin galian. Kita harus tahu bentuk galian yang benar itu seperti itu. Baik, sekedar tambahan, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan, cukup 2 penanya. Iya, silakan. Tadi diterangkan kalau ditemukan jari tangan kiri sebelum berangkat ke masjid itu dilarang. Ya. Biasanya syariat Islam itu kalau melarang pasti ada ukurannya. Ya. Minum minuman khamr, makan. Ya. Kita kira-kira ukurannya apa? Masalahnya kalau pulang atau setelah habis sholat boleh. Boleh. Oh ya. Jawabannya, fa inna tashbik minasyaiton. Tashbik itu kelakuan setan. Dan tashbik, kenapa tashbik dilarang? Karena begitu bapak keluar dari rumah, wa huwa fi sholati madamati sholatu tahbisuhu. Semenjak keluar, bapak dianggap sholat non-stop terus menerus sampai ke masjid sampai sholat selesai. Nah, larangan tasbih aslinya itu ketika sholat. Karena sejak keluar bapak dianggap sholat oleh Allah, maka tasbih dilarang semenjak keluar dari rumah. Nah, ketika selesai baru boleh. Karena aslinya orang yang sholat itu bersedekap. Sementara setan senang begitu umat Islam pada bersedekap, setan pada begini. Nah, biar tidak niru setan, tasbih dilarang. Tapi begitu selesai boleh. Karena Rasulullah melakukan, termasuk selesai sholat beliau naik mimbar, pernah kultum al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'don. Mukmin itu ibarat bangunan kokoh, satu dengan yang lain saling mendukung. Wasyabbaka baina asabihi, beliau mempertemukan jari-jari tangan kanan, jari tangan kiri untuk memperlihatkan begini loh umat Islam. Itu dilakukan kapan? Selesai sholat. Baik, ada lagi satu terakhir. Terkait dengan makam. Ya. Yang membedakan nanti menjelaskan makam umum itu ada campuran muslim dalam makam muslim. Itu logik menjelaskan logikanya gimana khusus mengganggu. Oh ya. Logikanya insya Allah nanti kita bahas kalau kitab Al-Kabair selesai. Kitab Al-Kabair ini diprediksi 8 bulan yang akan datang selesai. Kenapa Pak? Enggak akan lama. Nanti kita akan beralih membahas kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, ensiklopedia kematian. Jadi mumpung bapak-bapak masih hidup, urusan mati sudah tuntas. Jadi nanti kalau bapak mati udah gak kaget lagi, karena sudah punya ilmunya. Nah, saya kasih bocoran sedikit. Muslim ketika sudah mati, kuburannya tidak boleh disatukan.
Mana dalilnya? Satu, ketika kita ziarah kubur, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Saya ucapkan assalamualaikum wahai penduduk kampung dari kalangan muslim dan mukmin. Berarti penduduk kampung muslim, nggak boleh ada orang kafir. Nah, di kitab At-Tadhkirah, seorang muslim akan terganggu dengan tetangganya. Ini ahli sholat, tetangganya matinya dem-deman. Nah, ini bermasalah. Maka dalam fikih diperbolehkan nabsyul qabri, membongkar kuburan, memindahkan orang ini ke tempat lain. Nanti ada bab kapan diperbolehkan membongkar kuburan. Salah satunya kalau ketahuan bapak saya bertetangga dengan orang yang bermasalah, maka al-jaru qoblad dar, pilih tetangga baru pilih rumah. Jadi bertetangga itu perlu diperhatikan dengan baik, baik bertetangga di dunia maupun bertetangga setelah mati. Saya sedih ketika ada seorang muslim meninggal dunia di kuburan, di sampingnya salib. Itu menurut fikih boleh anaknya, Pak tolong dibongkar, dipindah ke tempat lain. Baik, ini saja kajian kita pada hari ini. Insya Allah cukup. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang nanya umroh, insya Allah bulan Agustus kita berangkat. Yang sudah nabung ada beberapa orang, yang sudah nanya sudah ada. Kita tinggal tunggu siapa yang akan daftar lagi umroh bareng jamaah Masjid An-Nur. Saya sudah ngobrol dengan pihak travel. Intinya Bapak kalau umroh dengan Masjid An-Nur berarti Bapak ikut berinfak dengan Masjid An-Nur, karena travel akan memberikan 300.000 per orang ke Masjid An-Nur bagi bapak-bapak yang ikut umroh bersama Masjid An-Nur. Ini saja. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.